Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua teman-teman keluarga besar daripada Be Malay Future. Ya, kita semua adalah pejuang-pejuang sejati. Dan setiap pejuang sejati itu haus. Selalu haus karena tidak pernah diam. Ya, terutama haus akan pengetahuan, haus akan keterampilan, haus akan kompetensi, dan juga haus akan pengalaman-pengalaman yang mengaksikan bersama dengan Be Mali Future. Bagaimana kabarnya dengan semangat kita setelah diluncurkan program Loyalty Diamond? Ya, menurut Luar saya luar biasa. biasa sekali ya. Ya. Saya pun merasakan dampaknya begitu ya. Dan diharapkan di bulan September ini banyak sekali bintang-bintang yang akan bermunculan ya sebagai Loyalty Diamond. Ya. Saya mendengar sudah ada paling tidak 3 leader ya dalam hitungan beberapa hari sudah bisa qualified ya sebagai Loyalty Diamond. Ya, namun tentu saja kegembiraan kita tidak hanya kepada segelintir ya daripada rekan-rekan kita yang bisa mendapatkan qualified sebagai Loyalty Diamond leader ya, tetapi kita semua kita bisa, semua kita sebetulnya asal kita satu kita penuh dengan keyakinan, kedua menyatukan antara keyakinan kita dengan aktivitas-aktivitas yang mendukung apa yang kita mau bagikan kepada rekan-rekan kita, rakyat Indonesia, dimulai dari orang-orang yang kita kenal dan nanti akan menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara. Ya, baik, kita akan segera mulai saja, tidak berpanjang waktu, untuk saya bisa membagikan materi dari apa namanya sisi gelar ini ya. Juga ada video yang short yang saya akan bagikan. Nah, silakan simak sebelum saya membawakan ini untuk menyegarkan semangat kita. Kita akan putar satu lagu. Ya. Katakan aku pasti bisa. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan madu untuk hidupku ini, ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Matahari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan madu untuk hidupku ini, ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa.
senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan mengharapinya. Aku yakin pasti bisa. Dan ku jadi hidupku dengan senyuman. Ya, itulah motivasi yang saya harap itu bisa memberi semangat pada kita. Mungkin beberapa kita ada yang goyang-goyang kecil juga ya. Nah, dikatakan bahwa aku pasti bisa. Ya, banyak orang mengatakan kalau kita menjalankan sebuah bisnis sebetulnya cari perkara. Ya. Cari perkara itu sebetulnya bukan perkara yang buruk ya, tapi perkara yang sangat baik ya. Sebagai contoh, waktu kita mencoba-coba terus bagaimana caranya teknik closing yang lebih cepat supaya satu kali pertemuan bisa segera diputuskan. Nah, satu kali saya ketemu dengan seorang pengusaha dan saya bertanya kepada dia bahwa sebagai pengusaha tentu saja setiap ada masalah besar, di balik itu ada bisnis yang besar kalau kita menemukan solusinya. Ya. Dan saya katakan, inilah masalah kita yang hidup di dunia ini. 74% manusia di bumi ini akan meninggal dunia, tapi saya bilangnya nggak meninggal dunia. Ya. Saya bilang dibunuh pelan-pelan oleh penyakit degeneratif. Dan sampai sekarang belum ditemukan solusinya. Maksud saya oleh teknologi, oleh kedokteran, oleh dunia farmasi. Ya, tetapi bersyukur ya kalau hari ini ada solusi, saya bilang begitu. Nah, bagaimana pendapatmu kalau engkau salah satu dari 74% tersebut? Apakah engkau akan berdiam diri atau kalau ada solusi engkau ingin mengetahui apa solusinya? Dan akhirnya dia pengen tahu solusinya, saya jelaskan bahwa solusinya adalah bagaimana manusia hidup sehat itu sangat ditentukan oleh nutrisi yang cukup untuk DNA. Sehingga sel-sel yang mati sebesar 88 miliar sel mati setiap hari dapat tergantikan minimal sejumlah yang mati. Dan kalau bisa lebih banyak tentu kita akan menjadi jauh lebih muda, organ-organ tubuh kita juga semakin mengalami revitalisasi, sehingga kita bisa menjalani masa tua kita yaitu dengan sehat. Nah, lalu dia bilang, ya harus sehat, saya nggak mau katanya terkena penyakit degeneratif. Nah, gimana caranya? Langsung closing ya. Nah, jadi sebetulnya kita di sini di dalam pendahuluan ini dibaca, di sini kita bergerak dari situasi status quo menjadi pencipta perbedaan. Maksudnya apa? Kalau kita menggunakan sebuah cara yang itu lagi, dan tidak memberikan pengaruh yang kuat untuk seseorang meresponi, maka kita harus cari. Ya, cari apa? Ya cari hal-hal lain yang bisa membuat orang tertarik. Nah, dengan orang tertarik tentu saja itu akan mempercepat ya closing demi closing ya. Kami juga sedang mengupayakan closing untuk para pengusaha dengan investasi dan sekali mereka bergabung tidak 1 titik, tidak 5 titik, tapi dalam jumlah titik yang jauh lebih besar ya. Dan ternyata mereka senang sekali ya dengan program yang seperti itu ya. Nah, ini perlu. Jadi kita perlu menjadi pencipta perbedaan. Maksudnya apa? Kita semua ini sama-sama menjalankan bisnis yang sama, Bima Life Future. Tetapi kenapa hasilnya antara satu leader dengan leader yang lain itu berbeda? Nah, tentu saja kalau saya sendiri mencoba cari cara ini tidak berjalan, itu tidak berjalan dengan baik, yang ini mentok, yang itu mentok, ya kita jangan pernah menyerah, ya. Kita harus keluar dari situasi status quo, ya.
Status quo itu status yang gini-gini terus, ya. Kita harus bergerak sampai menjadi pencipta perbedaan. Nah, ini penting sekali. Ya, Zig Ziglar mengajarkan pada kita, ya. Kalau kita terus-menerus melakukan hal yang sama, ya, tentu saja hasilnya pun akan begitu-begitu saja. Jadi perlu terobosan-terobosan, perlu alternatif-alternatif, perlu berani mencoba cara yang satu, mana yang lebih efektif, ya. Sehingga akhirnya kita akan menemukan pola-pola yang kalau kita bisa nilai, wah ini kalau saya cerita ini 2-3 orang pasti closing 1. Nah, itu berarti rasionya 3:1, ya. Setiap presentasi 3 orang, 1 orang closing. Mungkin ada di antara kita yang hari ini, Pak, saya presentasi 10 orang, cuma 1 closing. Wah, itu udah bagus, ya. Bagaimana rasio 10:1, nanti bisa 8:1, lama-lama 6:1, nanti bisa jadi 4:1. Lama-lama siapa tahu di antara kita, kalau setiap kali prospek, setiap kali presentasi, pasti selalu closing. Nah, itu baru pencipta perbedaan yang luar biasa. Dan saya percaya di antara kita semua ya punya kemampuan untuk itu, ya. Sebab itu mari kita bekerja jangan sendiri-sendiri, ya. Tapi kita bekerja dalam sebuah tim di mana kita bisa tukar pikiran, kita bisa sumbang ide-ide baru, mulai dipikirkan bagaimana ide-ide yang mengawang-awang ini bisa mendarat begitu ya. Nah, ini perlu sekali, ya. Kan itu dikatakan demikian. Kemampuan bisa mengantar Anda ke puncak. Tetapi kemampuan membutuhkan karakter untuk membawa Anda ke puncak. Maksudnya apa? Bisa saja di antara kita menduplikasi 4, ternyata 4-4-nya itu orang hebat semua. Ya, Anda diam saja, yang 4 orang kerja keras, Anda bisa sampai di puncak. Bisa, mungkin ada yang mempunyai satu hoki lah dikatakan begitu ya, seperti itu. Tetapi tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang stagnan ke depan, ya. Apalagi dengan program Diamond ini, ya. Nanti semua orang dari 4 tim kita itu semuanya Diamond, ya. Wah, kita nggak mendapatkan manfaat bonus 400.000 per titik, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi apa yang penting di sini? Karakter. Jadi setiap orang harus mengembangkan sebuah karakter. Karakter kepemimpinan, karakter yang membuat kita mempunyai nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang agung, ya, nilai-nilai yang membuat orang senang dan suka, yaitu untuk bekerja sama dengan kita. Ini penting sekali, ya. Karena itu mari pada sesi yang pertama malam hari ini kita belajar beberapa hal yang sangat mendasar, ya. Nah, ini sebetulnya saya mencoba membagi materi top performance ini, yaitu di dalam 3 sesi, tapi rupanya bakal menjadi 4 sesi, ya. Nah, jadi teman-teman semua, keluarga besar daripada Bimale Future, mari kita cek karakter seperti apa yang ada pada kita. Nah, tentu saja ini akan menentukan masa depan kita menjadi seperti apa. Ini menentukan kita akan sampai di puncak atau tidak, atau kita akan mencapai di puncak tapi dalam jangka waktu yang jauh lebih lama dari yang kita harapkan. Atau karakter yang membuat kita lebih cepat daripada apa yang kita prediksi akan mencapai di puncak. Nah, mari kita siapkan diri kita terbuka, ya, untuk belajar dari seseorang yang telah membawa saya, ya, dari supir truk dalam waktu 7 tahun menjadi seorang direktur, karena belajar dari 2 guru ini, yaitu John C. Maxwell dan Zig Ziglar. Nah, mari kita akan melihat ini. Pertama, dengan kita mempelajari yaitu lokakarya, sebetulnya ini adalah seminar, ya, adalah untuk supaya kita mengarahkan energi
ya, energi daripada tim kita, ya, untuk apa? Merangsang keinginan mereka untuk unggul. Nah, ini penting sekali. Ya, kalau kita sebagai leader tidak mengarahkan energi orang-orang terdekat kita yang kita rekrut, yang kita ajak bergabung bersama Bimale Future, tapi tidak dirangsang terus-menerus keinginannya untuk unggul. Nah, ini akhirnya mereka tidak akan mengerahkan energi mereka juga. Nah, ini artinya semua dimulai dari diri kita. Kemampuan kita terus dari energi yang ada pada kita bisa tertular kepada orang-orang. Sebagai contoh, dibutuhkan waktu 1 tahun untuk saya bisa merekrut Bapak Andi Christian, ya 1 tahun. Ya. Saya tidak bosan-bosan, ya. Jadi ini penting sekali ya untuk kita dapat dinilai oleh orang, ya, sehingga orang itu akan berkata ini orang kok nggak bosan-bosannya ya. Dan makin ketemu makin serius, berarti ini ada apa ini dengan bisnis ini? Karena aku lihat orang ini tidak pernah sesemangat ini, ya, tidak begitu bergairah seperti kali ini, gitu. Ada apa ini dengan Bima? Nah, itu adalah sesuatu yang penting, ya, sehingga orang mulai memikirkan apa yang kita sudah tularkan, yaitu mengarahkan energi kita untuk merangsang keinginan mereka untuk menjadi unggul, ya, bukan menjadi yang biasa-biasa saja, ya, yang akhirnya okelah beli 1 HU, ya, dapatkan produknya dikonsumsi, tetapi begitu dia mengembangkan timnya duplikasi 4 enggak jalan, ya. Nah, ini akan membuat akhirnya apa yang kita harapkan yaitu 16 miliar dalam waktu 13 bulan akhirnya tidak menjadi kenyataan. Jadi ini penting sekali, ya, yang pertama kali. Coba kita mulai hari ini berkomitmen mengarahkan energi orang-orang di sekitar kita. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin utama kita, ya, di mana kita terus-menerus merangsang keinginan mereka untuk menjadi unggul. Karena begini, untuk mereka tidak menjadi unggul dan untuk mereka menjadi unggul, apa bedanya? Waktu tetap akan terus berjalan, ya, lalu mereka juga mungkin keluarkan energi yang sama, tetapi energi yang mereka dapatkan adalah energi yang tidak merangsang keinginan mereka untuk unggul, ya, malah pengaruh-pengaruh negatif yang membuat mereka akhirnya semakin loyo. Nah, ini penting. Leader harus adalah orang-orang yang saat yaitu timnya itu sudah mulai loyo-loyo, dibakar kembali dengan energi yang ada pada kita. Itu penting sekali. Rangsang mereka kembali. Dan katakan, aku juga pernah seperti Bapak. Aku juga pernah seperti Ibu. Ya, ada saat-saat kita lemah. Ada saat-saat kita kadang-kadang sudah putus asa, rasanya udah nggak ada lagi yang bisa saya lakukan. Tetapi di saat leader itu tampil, memberikan energi kepada mereka. Ya, kita katakan, ya benar, 12 orang kamu sudah presentasikan bisnis ini. Tapi siapa tahu orang ke-13 itu bergabung. Jadi jangan biarkan presentasi kamu yang 12 orang itu sia-sia. Padahal tinggal 1 langkah lagi kamu sukses. Dan begitu dicoba, dan kalau perlu kita dampingi dia, tuh betul nggak? Ini yang ke-13 akhirnya dia join. Wow, happy sekali ya. Nah, itulah bayar harga ya. Nanti kita ayo duduk bersama bagaimana kalau closing pertama kamu itu harus persentase 13 orang, yang kedua kalau bisa jangan 13 orang, 8 orang aja. Nah, ya. Nanti berikutnya gimana supaya closing untuk mereka bergabung nggak usah 8 orang, 6 orang saja, ya. Dan seterusnya. Ini akan membuat energi itu semakin meningkat ya dalam diri kita dan orang-orang kita, ya. Nah, ini. Yang kedua adalah kalau kita ingin mencapai top performance, mencapai kinerja puncak, kita harus terus-menerus memimpin orang-orang untuk mereka lebih efektif seperti yang tadi saya katakan ya, dan membuat orang lain menginginkan kepemimpinan Anda. Ya. Jadi kita sebagai leader itu bukan leader yang pasif, ya. Tim kita dibiarin aja lah mereka sebisa mereka, semau mereka. No. Ya.
itu akan membuat impian kita tidak pernah akan tercapai. Dan apapun yang menghalangi impian kita bisa tercapai, itulah sebetulnya musuh kita. Dan jangan sampai musuh itu menyelinap di tim kita. Ya, jadi pimpin mereka untuk bisa lebih efektif seperti yang tadi saya ceritakan ya. Masa ya setelah presentasi yang ke-13 baru closing satu orang ya. Nah, jadi ini perlu ya terus sehingga akhirnya mereka akan teringat bagaimana kita berperan begitu rupa dan akhirnya mereka bisa berhasil bersama-sama dengan kita secara signifikan ya. Baik ya. Nah, yang berikutnya kita juga harus bisa mengatasi dan mengkoreksi praktek penanganan bisnis kita yang buruk. Ya, misalnya ya kita kurang perhatian ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang penting dianggap sepele ya. Kemudian ada hal yang sebetulnya menurut dia itu sangat menentukan dia bergabung atau tidak, malah kita memaksakan dia untuk pokoknya udahlah, percaya aja lah, ini pasti begini, nggak bisa ya. Nah, ini adalah suatu sikap yang buruk pada saat kita tidak memfasilitasi hal-hal yang menurut mereka penting untuk mereka pahami, tetapi kita tidak provide ya, kita tidak penuhi kebutuhan itu ya. Ini harus ya kita terus-menerus mengkoreksi diri kita ya, seperti ini ya. Nah, ini hal-hal yang mendasar ya. Yang berikutnya apa? Membangun citra. Citra apa? Citra yang dibutuhkan untuk bertahan di abad yang ke-21 ini, yang tentu berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Bagaimana kita sebagai leader yang adalah harusnya juga manajer ya dan pelatih atau coach saat ini menjadi eksekutif dan pemimpin di masa yang akan datang. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kita jangan puas dengan memiliki peranan atau kemampuan sebagai seorang pemimpin yang gitu-gitu aja. Kita perlu terus ya. Saya baca buku terus, saya belajar terus karena banyak hal yang menurut saya itu seharusnya saya kuasai, tetapi saya belum kuasai, ya belajarlah ya. Terus ya, supaya apa? Ada hal-hal yang fresh yang kita bisa bagikan kepada tim kita dan membawa mereka step by step yaitu ke masa depan sehingga kita akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang ya. Kalau kita hanya jadi pemimpin masa kini, tidak membawa tim kita bergerak kepada hari esok, ke masa depan, ya berarti kita ya berhenti. Hari ini menjadi hari terakhir kita bisa bertumbuh, menumbuhkan network-nya kita ya, memimpin orang yang sudah mentok sampai di situ ya. Mari kita bersama-sama bangun citra. Maksudnya apa? Oh, kita ini disorot oleh orang-orang ya. Kita disorot ya. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita minta orang lain untuk belajar, ya coba kamu belajar gini. Kita sendiri sudah jadi pembelajar atau belum? Nah, ini penting ya. Saya pun biarpun usia sekian masih terus belajar dan belajar dan belajar ya. Nah, jadi keluarga besar PT Bima ya, kita perlu menetapkan standar ya dan tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja. Pak, kinerja siapa yang harus dievaluasi? Nah, ini kan kita tanggal 1 nih hari ini ya. Saya baru selesai kemarin malam ya untuk mengevaluasi apa yang dikerjakan sepanjang bulan Agustus ya. Saya lihat oh kok penambahannya hanya sekian gitu ya. Aduh, gimana ini supaya bisa dengan adanya program Loyalty Diamond bisa kalau bisa 4 kali lipat nih ya, bisa cepat ya. Bagaimana dalam waktu 1 bulan sudah bisa qualified sebagai Loyalty Diamond. Nah, ini perlu dipikirkan. Ternyata harus menetapkan standar yang lebih tinggi ya. Dan juga harus mempunyai tolok ukur yang lebih tinggi untuk mengevaluasi kinerja kita ya. Ya, itu dimulai dengan membuat perencanaan ya yang lebih saya katakan lebih efektif ya, berdasarkan pengalaman kita ya. Kita mulai seleksi orang-orang ya,
bagaimana di awal-awal ini karena membutuhkan percepatan, siapa yang kira-kira yang sudah siap membuat perubahan dan seterusnya ya. Ini penting ya. Apakah Bapak Ibu saudara sekalian sudah mengevaluasi kinerja di bulan Agustus atau biarin semuanya mengalir begitu saja? Mengevaluasi itu melihat apa yang sudah cukup baik kita kerjakan di bulan Agustus. Lalu kita juga melihat apa yang ternyata kok ini tidak memberi hasil. Padahal effort saya, padahal usaha saya cukup tinggi di situ, menghabiskan waktu, tenaga pikiran saya. Tapi kok nggak ada hasilnya. Nah, jadi dengan mengevaluasi itu, kita bisa membuat perencanaan yang lebih baik di bulan September ini. Ini penting, ya. Penting. Jangan akhirnya, oh ini kok orang-orang ini gimana ya, aku kurang apa ya. Udah ngomong gini, ngomong gitu, kok masih nggak mau closing juga ya. Aduh, ya akhirnya kita capek sendiri dan menjadikan diri kita lelah. Ya nggak bisa ya. Kita harus menyadari bahwa memang kita perlu menetapkan standar yang lebih tinggi ya dan tolok ukur untuk terus mengevaluasi kinerja kita semakin baik dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan ya. Nah, yang ini yang lebih penting. Kita sudah belajar di waktu yang lalu tentang bagaimana winning with people ya. Artinya kita meningkatkan hubungan ya. Meningkatkan hubungan kita ya. Meningkatkan hubungan kita untuk memperkuat dan membantu perkembangan komunikasi yang efektif. Ini penting sekali ya. Kalau kita nggak meningkatkan hubungan kita dan kalau bisa dibangun menjadi satu tim yang solid ya. Istilahnya misalnya begini, kalau kita punya tim 4 itu menjadi dengan kita berlima ya kita menjadi 5 in 1 gitu ya. Kita berjuang bersama-sama ya. 5 orang ini dengan satu kekuatan tim yang luar biasa, saling bantu membantu, saling support ya. Kalau selama ini Anda bekerja sendiri, ya sekarang harus sudah mulai ya. Kita memperkuat ya perkembangan komunikasi yang lebih efektif ya. Nah, ini adalah suatu seni yang harus dikembangkan oleh setiap orang yang ingin mencapai kinerja puncak. Yaitu apa? Nilai-nilai yang kita miliki itu pasti memberikan pengaruh. Nah, pertanyaannya, pengaruhnya sampai di mana? Ya. Pengaruhnya itu apakah hanya 1-2 aspek dalam kehidupan kita? Ada orang berkata, Pak, saya jalankan bisnis ini karena saya butuh duit. Saya bilang, cuman butuh duit? Iya, Pak, hanya butuh duit. Waduh, kalau sudah ngomong cuman butuh duit, ya repot ini ya. Padahal memang duit itu penting menurut saya ya. Tetapi enggak bisa hanya fokus cari duit, yaitu dalam mengembangkan sebuah network marketing bisnis ya. Kita seluruh aspek di dalam kehidupan kita. Saya senang sekali di keluarga besar PT Bima ini semua kita melibatkan seluruh aspek ya. Aspek spiritual, aspek family atau kekeluargaan ya, aspek Bhinneka Tunggal Ika ya kan, aspek-aspek yang tidak memandang apa namanya seseorang itu dari etnik mana dan sebagainya ya. Jadi nasionalis begitu. Kita sebagai satu bangsa yang beragam, nah kita bisa menerima semua orang dengan semua perbedaan sebagai sebuah keluarga besar kita. Nah ini akan menjadi suatu kekuatan kita untuk mencapai masa depan dan tidak akan stagnan. Ya, kalau kita hanya bertumpu kepada hanya aspek tertentu, hanya aspek-aspek yang lain yang bisa menjadi sangat penting di saat-saat tertentu itu tidak ada dan kita hanya mentok di situ. Ya, nah dikatakan begini, ya. Orang yang berakhlak buruk, ya berkarakter buruk, ya, yang di sini dikatakan
ya, orang yang jahat, ya, yang penipu, ya, atau pencuri tidak dapat memiliki citra diri yang sehat. Nah, jadi artinya apa? Kita perlu mengerti, ya, bahwa untuk bisa mencapai kinerja puncak, kita harus mengembangkan citra diri kita yang sehat, ya. Karena apa? Mereka yang buruk tidak punya etika karena tidak memiliki dasar yang benar dan kuat, ya kan? Baru saja di BOP sudah serobot-serobot orang. Waduh, berarti ini pencuri nih, ya. Aduh, ini orang jahat nih, kok sampai begini gitu ya. Nah, jadi kita harus betul-betul menjaga, ya, diri kita supaya kita mengembangkan citra diri yang sehat, ya. Dan kalau saya nggak mau dicederai oleh orang lain, ya janganlah kita mencederai orang lain. Kalau saya nggak mau ditipu oleh orang lain, ya janganlah kita menipu orang lain, ya. Ya, kalau kita nggak mau dijahatin oleh orang lain, ya jangan berbuat jahat. Tapi sebaliknya, ya, kita perlu terus berbuat baik, terus kita tunjukkan bahwa kita jujur. Kadang-kadang kita harus berkorban sesuatu, nggak apa-apa. Kita akan membentuk nanti pemimpin-pemimpin yang punya citra diri yang seperti itu juga gitu ya. Seperti tadi kami closing ya, ada 4 titik gitu ya, pakai kartu kredit ya. Ya, dia sebagai seorang pengusaha dia bilang, ini kok kartu kreditnya di-charge sih? Oh, saya nggak mau ini di-charge ya. Di banyak perusahaan ini bisa bayar pakai kartu kredit, pakai apapun juga nggak usah di-charge lebih. Ini kan 3 juta kok harus tambah 3 juta sekian persen gitu ya. Saya bilang itu soal kecil, sudah aja. Saya bilang ya. Nah, saya bilang gesek aja. Nanti berapa lebihnya sih? Ya, ya udah nggak apa-apa. Nanti saya atasin semuanya. Ya, ternyata cuma beberapa puluh ribu, apa artinya? Dengan 4 titik yang bergabung. Nah, jadi artinya kita terus-menerus harus menyadarkan orang-orang ini ke depan juga. Mungkin pertama kita ngalah, tapi kedua kali kita nggak bisa. Karena apa? Saya baru tahu kalau dia sampai seperti itu, uang kecil aja diperhitungkan. Berarti ke depan saya akan mengajarkan ya hal-hal yang akhirnya semuanya bisa standar ya. Ini perlu waktu, perlu pengorbanan ya. Sehingga akhirnya orang bisa respect terhadap kita ya. Ini penting. Nah, mari saudara-saudara sekalian, keluarga besar daripada PT Bima, mulai malam hari ini kita bangun landasan. Landasan apa? Landasan yang membawa kita kepada puncak kesuksesan kita. Membangun landasan yang membawa kita untuk bisa mencapai kinerja puncak atau top performance. Ya, apa saja yang diperlukan? Tentu saja mari kita belajar bersama-sama. Ya, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa sih yang membuat kepercayaan? Apa sih yang membuat orang percaya kepada kita? Apa sih yang membuat orang percaya kepada omongan kita? Apa sih yang membuat orang tidak lagi meragukan ya apa yang kita presentasikan ya, sehingga mereka katakan wah ini betul-betul ya nggak ngebohongin ya, ini dan ini layak untuk dipercayai sepenuhnya ya, seperti itu ya. Kami menemukan beberapa orang yang mengatakan nggak mau lah, ini bisnis ini pokoknya bakal scam, bakal jebol katanya begitu ya. Masa ini bisnis ini memberikan satu kompensasi bonus pairing, bonus pasangan 1 juta. Wah ini udah pasti jebol deh. Ngapain kita jalin bisnis ini? Akhirnya baru jalan beberapa waktu sudah nggak ada perusahaannya karena jebol, bangkrut katanya. Ya, kemudian saya tantang ya sama dia, gini aja lah ya. Siapa tahu ini bisa jadi bisnis kamu ya. Gini aja, coba kamu hitung, buatkan Excel-nya, hitungin ya.
kalau sampai kamu bisa buktikan, sampai Bapak bisa buktikan bahwa ini akan jebol, ya, saya udah siapkan uang 100 juta ya untuk Bapak, untuk kamu, saya bilang gitu ya. Akhirnya semalaman dia utak-utik, dan besoknya bilang, wah betul katanya nih, marketing plan-nya hebat, nggak bisa dijebol. Nah, ini kan menarik ya, akhirnya kepercayaan itu diperoleh ya. Nah, jadi kita jangan, Pak percaya ini Pak nggak akan jebol. Udahlah percaya sama saya. Loh, memang pantas dipercaya. Emang sudah ngitung kita punya kemampuan untuk membuat Excel dan membuktikan bahwa ini tidak jebol. Mana bukti Excel-nya? Kan nggak ada. Biarin dia yang buat. Ya. Nah, jadi kita perlu betul-betul mengerti apa yang membuat orang mempercayai kita. Oke, nah ini penting. Ya, yang kedua, pertanyaannya, siapa yang dapat mengatur langkah agar sebuah organisasi, agar sebuah tim, ya, itu layak dipercaya? Atau kalau saya harus mengatakan di sini, agar sebuah organisasi itu adalah PT Bima Life Future layak dipercaya. Siapa yang dapat mengatur langkah agar Bima Life Future ini layak dipercaya? Ya, tentu kita bisa kasih bukti-bukti, ya kan? Bagaimana pembayaran remunerasi, bagaimana pada saat perusahaan membuat perubahan, perubahan itu tidak membuat perusahaan mengambil keuntungan lebih, ya, tetapi justru seperti misalnya di PT Bima ini, begitu diadakan satu bonus tambahan, yaitu mereka yang memenuhi peringkat loyalty diamond, ya, mendapatkan 400.000 per titik. Nah, itu kan, apakah perusahaan mengambil keuntungan lebih? Tidak, malah mengurangi keuntungan mereka, ya. Tetapi manajemen kita ini rela untuk mengorbankan keuntungannya demi keberhasilan kita. Dan itu yang akan membuat perusahaan PT Bima ini semakin layak dipercaya, ya, dan bisa membuktikan bahwa ini satu-satunya perusahaan yang memberikan remunerasi, yang memberikan keuntungan, yaitu terbesar memang untuk kita yang menjalankan bisnis ini, yang mengembangkan personal franchise-nya PT Bima. Nah, ini penting ya. Nah, yang berikutnya, coba kita cek, periksa apa penyebab kurangnya kepercayaan terhadap organisasi saat ini menurut Anda? Apa? Nah, tentu kita harus buat landasan ini. Kalau ada kekurangan kepercayaan terhadap PT Bima saat ini, ya kita perlu bereskan. Misalnya, ada yang berkata, Pak, ini produknya nggak mungkin nanti kualitasnya berkurang. Atau sebetulnya memang kualitasnya sebetulnya nggak bagus, ya, nggak bagus, ya, nggak benar-benar punya kandungan 18 asam amino dan seterusnya, ya. Nah, kita bisa melihat bahwa tulisan 18 mengandung 8 asam amino bukan dibuat-buat, memang produknya yaitu memang kandungannya 18 asam amino. Nah, bagaimana supaya mereka dapat dipercayai? Maksudnya PT Bima dapat dipercayai. Nah, kita perlu memberikan jawaban yang memadai untuk mereka, ya. Kadang-kadang ada yang minta data, kadang-kadang ada yang minta bukti-bukti dalam bentuk testimoni, dan dari semua testimoni yang paling akurat adalah apa yang kita alami setelah kita mengkonsumsi L-Cure misalnya, ya. Ini, oh iya benar ya, kamu tahun lalu itu bilang bahwa kamu kena vertigo, ya. Kamu juga cerita bahwa ada gejala prostat, ya. Mata pun mungkin nggak lama lagi harus dioperasi katarak, gitu ya. Dan kamu kalau naik tangga itu sakit banget.
kok sekarang kelihatan kamu lincah. Nah, inilah berkat L-Cure ya. Nah, yang mampu meregenerasi organ-organ tubuh kita. Baru dia percaya, oh gitu ya. Nah, lalu mereka lihat tangan saya, loh Pak, kok tangannya nggak berkerut seperti saya ya? Nah, ya, saya katakan ya, saya nggak tahu. Pokoknya saya konsumsi saja. Dan ternyata, waduh, ya, Pak Andi sendiri memutuskan untuk bergabung setelah melihat yaitu kerut-kerut ya di kulit tangan saya ini, di lengan saya kok berubah menjadi bercahaya ya. Jadi kadang-kadang saya nggak berpikir ya, buat saya itu minor, tapi buat dia penting. Nah, kita nggak tahu ya. Coba ya, kita seberapa bisa apapun yang menyebabkan orang tidak percaya terhadap Bima yang baru mereka kenal, kan Anda yang memperkenalkan PT Bima ya. Jadi Anda sendiri, ya, maksudnya kita semua ini harus yakin seyakin-yakinnya terlebih dahulu. Kalau kita masih ragu-ragu, bagaimana kita bisa membuat orang lain yakin? Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Bagaimana Anda sudah membangun landasan ini? Anda terlebih dahulu betul-betul mempercayai perusahaan ini, mempercayai produknya, mempercayai marketing plan-nya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini penting, ya. Nah, itu yang pertama. Tidak ada satu bisnis yang dapat dikembangkan tanpa keyakinan yang penuh, ya. Jadi kitanya sendiri harus punya kepercayaan yang penuh terhadap perusahaan dan terhadap produk yang ada, terhadap marketing plan dan juga terhadap support system, ya, yang sedang terus dikembangkan oleh PT Bima ini ke depan, ya. Nah, yang kedua, membangun landasan selain tadi kepercayaan yang terus harus dipupuk, dikembangkan dan bisa ditularkan kepada orang lain dengan mudah. Maka yang kedua, prinsip kinerja. Nah, ini penting ya. Dasar yang Anda miliki menentukan sejauh mana Anda akan sukses. Ya. Dasarnya makin kuat, ya. Ibaratnya sebuah rumah, kalau fondasinya itu sangat kuat, maka di atasnya mungkin ada beberapa tingkat bangunan yang bisa dibangun di atasnya. Nah, jadi hari ini kita perlu ya mengevaluasi apa dasar yang kita miliki yang menentukan sejauh mana kita akan sukses. Ya, apa kita hanya akan sukses mencapai ya tahun ini punya income 100 juta atau tahun ini dalam waktu 12 60 juta atau betul-betul memang akan mencapai 16 miliar. Nah, ini tergantung dasar yang kita miliki. Malam hari ini ayo ya kita uji dasarnya sudah sekuat apa. Kalau kurang kuat, kita tambah, perkuatlah dasar-dasar kita sehingga di bulan September sambil mengembangkan, sambil kita memperkuat dasar kita, sambil berjalan tambah diperkuat dasarnya ya. Nah, ini penting. Apa itu dasar yang kuat? Dikatakan harus ada 4 batu penjuru bagi sebuah dasar yang benar dan kuat. Nah, apa ini? Ya, karakter, integritas, value atau nilai-nilai, dan kepercayaan. Nah, 4 ini penting sekali. Nah, bagaimana karakter kita? Karakter kita gampang menyerah, karakter kita itu menyepelekan, atau karakter yang kurang baik ya. Nah, kita perlu terus pupuk karakter kita. Kemudian integritas kita. Apakah hari ini saya ngomong A, ternyata yang diomongin A, yang dilakukannya lain ya. Jauh api dari panggang ya gitu ya. Atau apa ya namanya istilahnya ya. Nah, jadi apa yang kita katakan dengan apa yang kita kerjakan itu harus match ya. Jadi nggak ada dusta di antara kita, itu penting ya. Nilai-nilai apa yang kita anggap penting di dalam menjalankan sebuah bisnis ya.
Ya, satu kali seseorang bertanya kepada saya, Bapak kan belajar dari John C. Maxwell. Saya mau tanya Pak, nilai apa yang tertinggi yang diajarkan oleh John C. Maxwell? Saya bilang, trust. Betul Pak. Trust itu kepercayaan, ya. Nah, jadi atas semuanya itu memang tadi kita sudah bahas, ya, kepercayaan itu, ya, yang paling penting. Bagaimana orang trust sama kita kalau kita tidak, kalau menjalankan bisnis ini dengan banyak trik-trik, ya, nggak bisa. Nah, jadi perlu disertai dengan karakter, integritas, dan nilai-nilai. Nah, akhirnya menjadi 4 batu penjuru yang kuat menjadi sebuah dasar yang benar dan kuat. Nah, ini penting sekali kita pahami pada malam hari ini. Nah, yang berikutnya, apa yang membuat bisnis ini menarik, ya, tidak kaku, ya, membuat orang apa namanya, mungkin tertawa, tetapi sebetulnya itu serius, ya. Contohnya, kreativitas yang dikembangkan oleh Pak Andi Christian. Dia bilang, ya, saya sepanjang hidup saya mempelajari network marketing. Belum ada yang sehebat yang sekarang ini, belum ada yang bakal sebesar yang sekarang ini, belum ada yang lebih layak untuk dijalankan selain PT Bima. Karena apa? Ini adalah bisnis yang menurut saya terbesar, terbaik, ya, sejak zaman Nuh. Dia bilang begitu. Orang ketawa, kok dari zaman Nuh? Ya, ini kreativitas, ya. Nah, sehingga kreativitas yang menarik ini dan mengikat segala sesuatunya, ya. Jadi ini sebuah keyakinan yang membuat orang-orang, oh ya benar juga ya. Nah, seperti itu. Nah, pilihan. Ya, Mary Crowley berkata begini. Kita ini bebas sampai saat menentukan pilihan. Betul ya? Waktu kita belum menikah, kita bebas bergaul dengan lawan jenis, ya. Mungkin punya beberapa teman dekat, ya. Kalau yang pria itu teman-teman wanita, kalau yang wanita teman-teman pria. Bebas masih, ya. Sampai batas-batas tertentu kita bergaul, ya. Tetapi pada saat kita mengambil sesuatu pilihan, nah saat itulah kita terikat dengan pilihan kita. Pak, maksudnya apa, Pak? Ya, Anda semua bebas, ya, untuk ngerjain bisnis apapun, ya, silahkan, ya, sampai akhirnya kita menentukan pilihan bisnis apa yang betul-betul bisa mewujudkan dan menjadi sebuah kendaraan yang kita bisa mewujudkan impian-impian kita. Kalau Anda tahu itu adalah Bima, lupakan yang lain. Makanya keluarlah program yaitu Loyalty Diamond. Ya, itu hanya khusus buat orang yang mau fokus mengembangkan bisnis bersama dengan PT Bima. Ya, nah ini penting. Ya, kalau Anda masih terpecah kerjain A, B, C, D, ya, ya nggak bisa 100% mengerjakannya, Anda nggak fokus, ya hasilnya tentu sangat-sangat jauh, sangat berbeda dengan orang yang betul-betul fokus, ya. Jadi ini penting sekali. Saya mau tanya pada malam hari ini, apa pilihan Anda? Apakah Anda sudah memilih untuk fokus menjalankan yaitu bisnis Anda bersama dengan PT Bima ini? Nah, inilah yang menentukan Anda akan mencapai puncak atau tidak, ya, pilihan Anda. Nah, dikatakan begini, kesuksesan hidup kita ditentukan oleh pilihan yang kita buat. Betul ya? Ya. Jadi pilihan kita yang menentukan tingkat kesuksesan kita ke depan. Pernahkah teman-teman membayangkan 2 tahun, 3 tahun Anda berjuang di sini dengan penuh kesungguhan, belajar dan belajar terus, ya, terus mengevaluasi, membuat suatu perencanaan-perencanaan, pembaharuan. Akhirnya 3 tahun dari sekarang Anda semua akan menjadi seorang miliarder. Padahal dengan kita bekerja
di waktu-waktu yang lalu sudah 10 tahun, 20 tahun nggak pernah jadi miliarder. Kenapa kita tidak menentukan pilihan kita untuk fokus, untuk betul-betul menekuni bisnis ini? Ya, itu akan menentukan kesuksesan hidup kita. Nah, ini penting. Kedua, untuk dapat membuat pilihan yang efektif, kita harus mengerti bedanya memberikan reaksi dan memberi jawaban. Maksudnya memberi reaksi itu memberikan jawaban yang negatif. Ya. Sedangkan memberi jawaban itu memberikan tanggapan yang positif. Kalau Anda nggak bisa membedakan, ya, memberikan jawaban yang negatif dan memberikan jawaban yang positif, ya, bereaksi atau menanggapi, ya repot ya. Apalagi nanti kalau pilihannya itu terus memberikan reaksi-reaksi, ya. Tentu ini akan membuat pilihan kita ini tidak efektif, ya. Kalau kita masih terus ya nggak suka gitu kalau orang memberikan respon, ya padahal dia pengen tahu lebih lanjut, kita bilang ya udahlah, kalau Anda nggak percaya udah jangan gabung dulu. Nah, ini kan membunuh progres daripada kesuksesan Anda membawa dia bisa bergabung dengan kita. Ya udahlah, kamu macam-macam yang gini aja dipermasalahkan. Nah, itu berarti Anda tidak merespon cukup, nggak sabaran. Pengennya orang belum dikasih penjelasan sudah bergabung. Di mana ada yang seperti itu ya? Yang adalah kita udah memberi penjelasan panjang lebar lengkap sampai istilahnya ya ngeces begitu ya, sampai kita ini ludahnya berbuih-buih itu masih belum closing juga kok, ya kan? Tapi ternyata setelah Anda bertahan sampai level itu dan Anda melangkah 1-2 step kemudian ternyata oke, saya bergabung. Nah ya, nanti kalau ditanya kenapa sih kamu baru, ya saya pengen tahu keyakinan kamu kayak gimana, upaya kamu seulet apa. Saya butuh leader yang ulet dan ternyata engkau lah orangnya. Nah kan gitu, ya kan? Jadi mari teman-teman, berapa banyak orang yang hari ini gagal Anda garap, ya, atau gagal Anda ajak bergabung karena Anda tidak, yaitu memberikan tanggapan yang positif yang seharusnya Anda berikan. Tapi sebaliknya, Anda sudah menghakimi dia atau sudah memberikan reaksi yang negatif, ya. Nah, jadi ini penting, ya. Yang berikutnya adalah faktanya kita tidak bisa mengatur situasi dalam hidup. Kita tidak bisa memaksa sesuatu terjadi menurut maunya kita. Tetapi kita dapat memilih sikap yang benar terhadap situasi yang muncul. Jadi ini yang penting, ya. Bagaimana selalu bersikap yang benar, yang positif terhadap situasi seperti apapun. Nah, ini penting sekali, ya. Nah, jadi setelah Anda punya dasar yang kuat mengembangkan 4 karakter yang maaf saya tidak bahas secara detail pada malam hari ini. Kedua, ini Anda penting untuk membuat pilihan. Setiap hari kita membuat pilihan. Berapa orang yang kita temui, presentasi seperti apa yang akan kita sajikan, ya. Ini penting sekali. Lalu progres seperti apa yang akan kita jalankan. Apakah presentasi Anda berfokus kepada kepentingan Anda atau presentasi Anda berfokus kepada kepentingannya dia. Nah, ini penting untuk kita kaji, ya. Mungkin pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas hal ini, ya. Nah, baik, ya, saudaraku keluarga besar PT Bima, ya. Nah, kita tahu bahwa kehidupan kita ini dibentuk oleh rangkaian pilihan. Pilihan demi pilihan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Ya. Itulah yang menentukan apa yang kita akan berikan untuk hidup kita hari ini dan akan menentukan apa yang hidup, ya, yang Anda berikan pada diri Anda besok, ya. Jadi masa depan kita itu tergantung pilihan kita, ya. Apa yang kita mau berikan, yaitu
setiap hari kepada orang-orang yang kita temui, kepada orang-orang yang kita presentasikan, ya. Apakah itu memberikan pengaruh yang sangat kuat atau mungkin karena kitanya iseng-iseng sehingga orang pun meresponinya iseng-iseng. Kalau Anda menjadi dengan penuh kesungguhan dan serius, ya. Contoh, saya bilang, ya, bahwa ini fakta, 74% manusia ini akan dibunuh pelan-pelan oleh penyakit yang namanya penyakit degeneratif. Ya, bagaimana dengan dirimu? Engkau izinkan untuk engkau mengalami terkena penyakit degeneratif dan akhirnya menghadapi masa sengsara di akhir hidupmu dan berakhir dengan kematian yang sebetulnya belum waktunya engkau mengakhiri hidupmu. Atau pengen sehat seumur hidup? Ya pengen sehat dong. Bagaimana caranya sehat? Nah, dari sini dia melihat kesungguhan kita. Dan apalagi kita katakan, saya nggak rela loh, ya, kamu yang 2 tahun lebih muda dari aku, ya, pulang ke Ramatullah ya lebih cepat dari aku, ya. Makanya ya, aku sayang sama kamu, ya, aku mengasihimu. Aku tanyakan hal ini, ya. Apakah sudah dapatkan solusinya? Apa sih solusinya? Nah, kalau udah tanya begitu enak, ya, baru kita berikan solusinya, ya. Nah, jika semua jawaban pada hidup dapat terlihat pada bola kristal, ya, tebak-tebakan lebih menghasilkan daripada suatu perencanaan. Makanya jawaban itu tidak bisa dilihat pada bola kristal, ya. Kita ini bukan ahli nujum. Kita ini nggak bisa tebak-tebakan, untung-untungan, mempunyai harapan-harapan yang tidak berdasar, ya. Tetapi justru untuk memastikan masa depan kita, kita harus membuat suatu perencanaan yang semakin hari semakin akurat, ya. Artinya apa yang kita lakukan itu lebih ya besar atau lebih banyak daripada apa yang kita rencanakan. Disitulah kita akan mendapatkan hasil yang lebih. Tapi apa yang kita lakukan lebih kurang dari apa yang kita rencanakan, tentu hasilnya pun akan jauh di bawah apa yang kita rencanakan, di bawah apa yang kita harapkan. Nah, ini penting, ya. Nah, jadi hari ini saya harus mendorong teman-teman semua. Ayo bangun landasan yang kuat, ya, dengan pilihan yang positif, ya. Coba Anda tuliskan. Pilihan positif apa yang pernah Anda buat dalam kehidupan pribadi dan profesional? Ya. Ada waktu 5 menit, ya. Saya teringat saya waktu itu mengambil satu pilihan yang positif. Masih banyak teman-teman lama saya kalau ingat saya, Pak, saya masih ingat cerita Bapak. Dulu naik motor Vespa, bonceng 3 anak. Anak yang bungsu di depan. Tapi sampai anak itu besar dan dia berdiri di depan, menutupi pandangan mata. Akibatnya ada lubang dan tidak terlihat. Akhirnya kami berempat itu nyaris terjatuh. Dan disitulah saya mulai sadar. Saya nggak bisa terus menjalankan hidup saya. Hanya merasa puas dengan sebuah sepeda motor. Dan saya mulai katakan, tahun depan saya harus punya mobil. Ya. Nah, itulah akhirnya pilihan positif. Berhenti naik motor. Ya. Mulai rencanakan bagaimana caranya tahun depan mendapatkan sebuah kendaraan roda 4. Ya. Nah, ini contoh. Yang kedua, itu kehidupan keluarga pribadi dan keluarga saya sebagai seorang ayah. Saya harus bertanggung jawab untuk anak saya yang semakin besar. Yang kedua, yang profesional. Ya, saya tidak mau terpuruk terus-menerus. Hari-hari kemarin saya hanya seorang supir truk.
Saya membuat perencanaan. Apapun juga saya akan lakukan. Yang penting saya harus capai satu posisi sebagai direktur dalam waktu 7 tahun. Nah, itu pilihan saya. Dan ternyata dua-duanya akhirnya tercapai. Nah, malam ini saya menantang Anda. Ya, apakah benar-benar Anda pengen dalam waktu 13 bulan mencapai 16 miliar? Atau hanya ya ikut-ikutan saja? Nah, mari kita malam hari ini. Tidak bisa apa yang Anda pilih itu bukan pilihan Anda. Kalau pilihan orang lain, Anda ikut-ikutan, ya akhirnya Anda cuma dapat ikut-ikutannya doang. Nggak pernah menjadi satu yang terrealisasi. Ya ini penting, ya. Ini penting sekali. Nah, dikatakan begini. Ya, saya masih di sini. Ya, bulan September ini saya memutuskan untuk ada 3 tim saya ya harus meraih peringkat sebagai loyalty diamond 3 ya 3 orang leader ya. Nah seperti itu, ini sebagai contoh mumpung masih hangat program loyalty diamond ini ya. Nah jadi tuliskan ya. Nah tuliskan pilihan Anda yang negatif sehingga menghambat kemajuan serta apa bedanya jika pilihan itu tidak diambil. Mungkin Anda katakan, aduh saya udah bosen deh. Saya sudah nggak akan bikin lagi table talk. Karena table talk itu akhirnya habisin uang cukup banyak. Ya, ngajak orang ke kafe, akhirnya pada beli kopi. Kopinya sih dinikmati, tapi biasanya tidak tidak diraih. Udahlah, saya nggak akan lakukan table talk lagi. Nah, itu keliru. Ya, Anda harus tahu bagaimana table talk itu dapat dilakukan dengan benar. Bagaimana membuat table talk itu efektif. Nah, tentu itu yang kita pikirkan. Tapi kalau Anda akhirnya pilihannya udahlah, saya nggak akan lagi ya jalankan ini. Itu pilihan negatif, ya. Ini tentu akan menghambat kemajuan. Nah, ini contoh saja, ya. Nah, Anda boleh tuliskan apa yang pernah yang membuat udahlah saya nggak akan bawa orang lagi ke BOP. Toh udah ada 10 orang yang saya ajak ke BOP, nggak ada yang closing. Udah saya nggak akan ajak orang lagi. Itu pilihan negatif. Ya. Nah, coba ya. Apa hal-hal yang menghambat kemajuan? Dan kalau hal-hal yang membuat kemajuan Anda terhambat, Anda masih izinkan terjadi di hari-hari besok, Anda akan terhambat juga sampai di puncak. Ya. Nah, jadi mari kita pikirkan. Nah, sekarang kesimpulan. Tuliskan afirmasi tentang pilihan Anda. Mau menjadi pemimpin seperti apa? Ayo. Pasti semua bertanya, kalau Papi Yanuar ini mau seperti apa? Ya. Ya. Saya sudah bilang ya kepada Ibu ya. Saya bilang ini bicara tentang pahit. Ya. Pahit ya saya bilang. Saya bilang hal yang paling pahit ya dalam waktu 12 bulan ya saya harus mencapai income minimal 1 miliar ya. Dan dalam jangka waktu 13 bulan itu mulai bulan Juli kemarin ya, itu harus berjuang dapatkan 16 miliar ya. Nah, jadi itu sebagai contoh ya. Ada yang minimalnya, ada yang maksimal ya. Tapi kalau kita kejar yang maksimal, maka yang minimal sudah pasti terjamin pasti dapat. Begitu ya. Kan bukankah dikatakan kalau 16 miliar nggak tercapai 10%-nya aja udah 1,6 miliar. Nah, seperti itu ya. Ayo kita tuliskan afirmasi kita ya. Tetapi dengan ada program Loyalty Diamond, kemungkinan besar kita akan tinjau ulang ya. Ya. Karena ini luar biasa banget ya. Bisa dibayangkan ya kalau kita bisa ciptakan
500 kiri, 500 kanan, member yang baru. Berarti ada 1000 ya. Kalau 1000 kita sudah loyalty diamond, ya kali 400.000. Ya, wah itu 400 juta loh. Gede banget itu. Ya, aduh, ya. Mari pada malam hari saya ingin semua keluarga besar PT Big Mac terbakar ya oleh api semangat ya membangun landasan kita ya untuk mencapai kinerja puncak kita ke depan. Nah, ya dikatakan begini. Pilihan Anda ya. Jawaban atau reaksi Anda yang negatif menunjukkan apa yang Anda di dalam diri Anda ya. Orang nggak mau negatif, tapi kalau pikirnya negatif itu memang kondisi di dalam diri kita. Kita perlu ya merubah ya cara berpikir kita yang negatif. Yang kedua, ya pilihan Anda mengungkapkan hati Anda dan menunjukkan orang seperti apa Anda sebenarnya. Ya, pada waktu saya merekrut beberapa leader, ya menurut saya leader-leader hebat ini ya, saya katakan, Bapak punya hati nggak untuk bangsa ini? Bapak mau membiarkan 74% penduduk Indonesia, saudara-saudara kita itu harus mati karena penyakit degeneratif? Atau tidak ingin menyembuhkan bangsa kita? Membuat bangsa kita ini sehat dan meraih nanti Indonesia emas. Lalu dia bilang, Pak Yano, saya masih punya hati, sambil tepuk dia punya dada. Wah, saya bilang ini deh, ya. Saya senang dengan pemimpin-pemimpin yang punya hati, ya. Nah, bukan hanya sekedar pengen dapatkan keuntungan, ya. Nah, pernahkah Anda mendapati diri Anda menyalahkan orang lain atas sesuatu yang terjadi? Aduh, gara-gara dia aku jadi begini. Nah, inilah penghalang. Anda nggak mungkin bisa melanjutkan bisnis Anda, pembangunan tim Anda, kalau terus-menerus nyalahin orang lain. Nggak ada yang benar. Ya. Kalau semua salah, berarti hanya ada satu orang yang salah, yaitu diri Anda sendiri, diri kita sendiri. Kalau kita masih suka nyalahin orang. Nah, kita perlu berubah. Jadikan ini landasan yang baru ke depan. Ya. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua, pernahkah Anda menyalahkan orang lain atas kesuksesan Anda? Aduh, harusnya saya lebih sukses lagi. Gara-gara dia, jadi terhambat saya. Gitu ya. Nah, jika seseorang mengakibatkan kegagalan Anda, ia juga dapat bertanggung jawab atas keberhasilan Anda. Artinya apa? Orang yang mempengaruhi Anda untuk gagal, sebetulnya ia juga dapat menjadi orang yang bisa mensupport Anda untuk berhasil. Kuncinya di mana? Yaitu pada diri kita sendiri. Ini penting, ya. Penting. Contoh, kalau kita misalnya sudah melakukan duplikasi 4 orang, wah, katakanlah si D. Wah, si D udah kelihatan semangat banget gitu. Tapi akhirnya ternyata dia sendiri tidak mau atau tidak komitmen untuk menduplikasi 4. Ya, Anda berharap terus untuk dia duplikasi 4 dalam 1 bulan. Tentu saja ini akan mengakibatkan kegagalan Anda. Ya, kenapa bisa begitu? Kita coba lihat. Apa sih yang menghambat dia kok 1 bulan tidak bisa mendapatkan 4 orang yang dia bisa rekrut? Nah, itu yang kita perlu pelajari. Jangan salahin dia, ya kan? Ketahui apa kelemahan dia. Support apa yang dia perlu dapatkan dari kita. Ini penting sekali, ya. Nah, kalau Anda malam hari ini memilih untuk menjadi top performer, memilih menjadi orang-orang dengan kinerja puncak. 1, perubahan yang paling positif harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Itu pertama. Yang kedua, ya, nanti ya ini saya kasih penjelasan dulu ya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. No, ya. Masa lalu sudah mengukirkan siapa kita. Tetapi masa depan juga belum pasti menjadi seperti yang kita inginkan. Lalu jadi bagaimana? Ya. Nah, kita tidak dapat bertindak dalam kemarahan.
Kecuali kemarahan itu sudah ada dalam diri kita. Memang dasar tukang marah ya ada apapun marah terus. Ada pemicunya. Pemicunya ada di dalam diri kita. Ya, kalau orang nggak niat marah ya nggak marah gitu ya. Memang udah niatnya pengen marah aja, jadi marah-marah terus ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Perubahan paling positif dimulai dalam diri kita. Ya, jangan Anda berpikir saya marah karena orang memicu marah. Bukan, pemicunya ada di dalam diri kita. Ya, jangan berpikir kegagalan masa lalu. Ya, dan jangan juga Anda berandai-andai masa depan. Hadapi kenyataan masa kini Anda. Performan Anda hari ini 1 September 2025 ya. Dan lalu rencanakan masa depan Anda. Dan buang semua beban-beban masa lalu dan ambil hal-hal positif dari masa lalu Anda ya. Ini penting. Nah, saya katakan apapun masa lalu Anda, masa depan adalah lembaran kosong. Kita mau ukir dengan apa? Apa yang kita mau tuliskan di situ. Ya. Nah, ini penting. Setiap tindakan buruk adalah jeritan minta pertolongan. Ya. Jangan habiskan waktu untuk menyalahkan. Perbaiki penyebabnya. Pilihan yang Anda buat hari ini menentukan siapa Anda kelak dan apa yang Anda lakukan serta yang Anda akan miliki di hari esok. Ya, ditentukan oleh pilihan Anda. Saya menantang setiap kita mengatakan saya seumur hidup belum pernah mencapai kinerja puncak. Ya, kinerja puncak saya adalah kalau dalam waktu 13 bulan saya mencapai yaitu 16 miliar. Ayo fokuskan diri ke sana, belajar terus setiap hari. Ya, apa yang membuat pencapaian kita lebih mendekatkan kepada tujuan kita. Ya, ini penting. Ya, top performance belajar untuk membuat pilihan yang sepatutnya, yang seharusnya, ya, mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan, ya, hari lepas hari, ya. Kemudian top performance tahu bahwa tambahan ide dan konsep ke dalam pikiran seseorang cenderung akan menimbun ide yang kuno, ya, yang biasanya mengisi pikiran. Ya, tadi saya berbincang-bincang dengan seorang pemimpin muda. Dia katakan kepada saya, ya Pak Yanuar, mungkin Pak Yanuar waktu itu ya sebagai seorang trainer ya ini dan sebagainya ya melihat bahwa apa yang dibawakan itu sudah cocok untuk generasi pada saat itu ya, tapi tidak dengan sekarang ya. Lalu dia katakan izinkan kami generasi muda untuk men-set yaitu apa yang diperlukan untuk mereka bisa menjadi keluarga besar daripada PT Bima. Saya bilang ini yang saya tunggu-tunggu. Ayo kita rencanakan bersama. Saya siap dukung Anda. Nah, ini penting ya. Jadi bukan ide konsep yang lama, tapi sesuatu yang baru, sesuatu yang betul-betul tepat yaitu dengan perubahan-perubahan yang sudah terjadi dari masa lalu ke masa sekarang. Ya, saya bertemu dengan seseorang dan berkata kepada saya, ya ini sedang saya pelajari ya, Pak. Kalau di MLM dulu diajarin konsep ini, konsep itu, menurut saya udah nggak tepat lagi, Pak. Lalu harus bagaimana? Ya, dan akhirnya kita bicarakan hal-hal tersebut. Ya, saya tidak mau menyinggung siapapun, apapun konsep kita. Nah, ya ini tantangan buat kita. Apakah kita membuat orang lain menginginkan dipimpin oleh kita? Atau membuat orang justru tidak mau dipimpin oleh kita? Nah, ini seperti apa sosok seorang pemimpin yang layak dan patut mendapatkan kerjasama? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Ya. Nah, dikatakan demikian. Kerjasama itu serupa dengan kepemimpinan. Bukanlah tentang membuat orang lain mengerjakan apa yang kita kendaki. Ya,
Kita pengen si A ngerjain ini, ngerjain itu buat kita. Bukan begitu. Itu namanya mengeksploitasi orang untuk kepentingan diri kita. Tetapi yang benarnya adalah sebaliknya. Ya kan? Adalah membuat orang lain ingin melakukan apa yang Anda kehendaki. Bukan memaksa orang untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi mereka ingin melakukan apa yang kita kehendaki karena apa yang kita lakukan itu cukup efektif, cukup baik, layak ditiru, layak diikutin, layak dijadikan standar kerja mereka. Nah, ini penting, ya. Saya sedang terus mempelajari hal ini, ya. Khususnya untuk bisnis di Bima ini. Ada perbedaan besar dengan penambahan satu kata ini. Ingin. Ya. Jadi kita selalu bertanya kepada tim kita, apa yang Anda ingin? Ya. Saya mengerjakan buat Anda. Supaya Anda sukses. Supaya Anda bulan ini dapat melakukan duplikasi 4. Apa yang kau ingin? Ya, diskusikan di situ. Mungkin dia inginnya A. Sebenarnya kita tahu kalau A dilakukan nggak berhasil, kita diskusikan dan ini berikan dia pengertian, lalu kerjakan bersama-sama dan buktikan akhirnya berhasil. Ya, ini penting. Ya, Anda sukses mendapatkan kerjasama dengan memberikan kepemimpinan DOSES, ya, DOSES terhadap orang-orang Anda.